Selamat pagi adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Fili di PA Anak Gereja Reform Injili Indonesia Palembang. Nah, hari ini Kak Fili punya 3 pertanyaan. Coba dipikir baik-baik ya. Kira-kira kalau kalian disuruh pilih, mendingan pilih sayur atau es krim? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau kalian disuruh pilih, mending pilih belajar di rumah atau jalan-jalan aja, main-main terus? Atau pilihan ketiga, mendingan main game atau baca kitab suci? Nah, coba ya adik-adik pikir, enakan sih kayaknya main game ya, seru, ada gambarnya, ada levelnya. Tapi baca Alkitab, agak ngantuk ya. Tapi nggak apa-apa, biarkan adik-adik berpikir, nanti di akhir kalian cari tahu jawabannya. Oke, sekarang Kak Fili mau mengajar 2 lagu. Lagu pertama adalah Mengikut Yesus. Oke, kita coba lagu ini sebanyak 2 kali sambil adik-adik dengar Kak Fili nyanyi dulu. Kita akan melatih lagu yang pertama, Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Baik sekali. Sekarang Kak Fili mau mengajak adik-adik semua untuk berdiri dan posisi berdirinya tegak. Karena kita mau mengikut Yesus dan kita mau berjanji mengikut Yesus keputusanku. Oke, semuanya berdiri dengan tegak. Kita akan bernyanyi Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Sekali lagi, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Oke anak-anak, sekarang boleh duduk kembali. Sudah, Kak Fili sekarang mau ajar lagu yang nomor 2, yaitu Carilah Dulu Kerajaan Allah. Mungkin kalian ada yang belum pernah dengar ya. Tidak apa-apa, Kak Fili akan nyanyikan sekali dulu untuk kalian. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu. Haleluya. Oke, sekarang Kak Fili mengajak kita semua berlatih pujian ini sebanyak 2 kali. Carilah dulu kerajaan Allah.
Kak ajak kita semua untuk bersiap-siap berdoa. Silakan tutup matanya dan tundukkan kepalanya dan ikuti Kak Fili berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan hari ini kami bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, supaya kami semua dapat mengerti isi hati Tuhan. Berkati juga Pak Amin yang akan memberitakan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita berdiri yuk. Kita mau menyanyi lagu Carilah Dulu Kerajaan Allah. Ayo kita semua berdiri dan kita bernyanyi Carilah Dulu Kerajaan Allah sebanyak 2 kali. Kita harus cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya nanti bakal ditambahin. Kalau ditambahin berarti bukannya dari tidak ada terus ada semua, tidak, tapi sudah ada segini nanti ditambah jadi tinggi sekali gitu ya. Nah sekarang kita bersiap menyanyi lagu yang kedua, yaitu Mengikut Yesus sebanyak 1 kali. Habis itu kita siap-siap mendengar firman Tuhan. Ayo semua berdiri tegak, kita akan berjanji sama Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Sekali lagi, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Oke adik-adik, silakan duduk kembali dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Kita hari ini berjumpa kembali di dalam PA Anak Sekolah Minggu. Kita bersyukur melalui PA Anak Sekolah Minggu ini kita bisa belajar banyak firman Tuhan yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali PA Anak Sekolah Minggu kita dari yang 2 minggu lalu. Masih ingat yang 2 minggu lalu kita membahas tentang apa? Membahas tentang apa? Masih ingat? Ada yang masih ingat? Ya, pintar. Kita membahas tentang apa? Membahas tentang Abraham yang dipanggil oleh Tuhan. Kapan Bapak Abraham itu hidup? Oh, sudah lama sekali. Sudah 4.000 tahun yang lalu. Lama sekali. Berapa? Sudah 4.000 tahun yang lalu. Yaitu Bapak Abraham hidup. Ya, jadi sudah sangat lama sekali. Tetapi kita bisa belajar begitu banyak firman Tuhan. Walaupun sudah lama, tetapi itu juga masih berguna untuk kehidupan kita. Nah, minggu lalu
kita belajar tentang panggilan Tuhan kepada Abraham. Jadi Tuhan memanggil Abraham dari mana? Ada yang masih ingat? Ya, pinter, dari tanah Ur Kasdim. Dan kemudian Tuhan panggil dia, pergi kemana? Belum tahu. Pokoknya ikut saja. Pokoknya Tuhan itu tidak pernah bohong. Jadi Tuhan yang panggil Abraham, sudah Abraham, kamu ikut saja. Jauh tidak? Jauh sekali. Dulu belum ada kompas. Lalu kemudian Abraham, dia harus ikut siapa? Pokoknya ikut Tuhan. Tuhan suruh jalan kemana, harus jalan kemana. Jadi repot tidak? Oh, repot sekali. Karena apa? Karena Bapak Abraham itu dia membawa seluruh anggota keluarganya dan juga membawa seluruh hartanya kecuali rumahnya. Padahal rumahnya itu begitu besar, begitu luas, begitu kaya, tetapi tidak mungkin dibawa oleh Abraham. Nah, jadinya ya dia harus pergi ke tempat yang jauh dan kemudian dia begitu sangat-sangat repot sekali. Tetapi apa? Tetapi dia taat. Apa anak-anak? Ada satu kata penting, yaitu taat. Pokoknya Abraham itu taat kepada siapa? Kepada yang memanggil dia. Siapa? Yaitu Tuhan. Jadi kemudian Abraham taat kepada panggilan Tuhan. Repot-repot? Tidak apa-apa. Repotnya di mana? Repotnya itu ya Abraham harus bawa seluruh hartanya. Dia juga harus bawa seluruh pembantu-pembantunya. Ada berapa banyak? Wih, banyak sekali. Ada 300 lebih pembantu yang Abraham harus bawa. Juga dia harus bawa istrinya. Dia juga harus bawa keponakannya. Jadi repot tidak? Repot, tetapi tidak apa-apa. Abraham itu ya, kalau sudah malam, sudah gelap, dulu belum ada listrik, maka Abraham harus apa? Harus membangun tenda, harus membuat tenda-tenda yang memang sudah dipersiapkan. Repot, repot. Juga Abraham juga membawa ternak-ternaknya. Repot sekali. Tetapi bagi Abraham, oh tidak apa-apa. Kenapa? Karena memang harus belajar repot-repot. Hah? Repot itu enak? Repot tidak enak. Tetapi harus belajar repot-repot. Karena apa? Memang itulah hidup. Hidup memang harus repot. Repot mandi, juga harus repot belajar, juga harus repot apa ya? Banyak. Pokoknya repot-repot. Tetapi tidak apa-apa. Nah, kalau Bapak Abraham itu ya repot sekali, repot luar biasa, tetapi tidak apa-apa. Abraham taat kepada siapa? Yang memanggil dia, yaitu Tuhan. Tuhan, engkau memanggil aku. Ya Tuhan, saya taat, saya patuh kepada engkau. Repot loh. Oh, tidak apa-apa Tuhan, saya taat kepada engkau. Nah, jadi ya anak-anak, Abraham itu dia pergi dan tidak lupa dia bawa siapa? Dia bawa keponakannya. Namanya siapa? Namanya Lot. Siapa namanya anak-anak? Lot. Ya, karena Lot itu papanya sudah meninggal. Papanya Lot itu bernama Haran dan sudah meninggal. Jadi Abraham itu bertanggung jawab terhadap siapa? Terhadap keponakannya yang sudah tidak punya papa. Maka Abraham, Lot, kamu ikut saya. Mau? Mau paman. Repot loh. Tidak apa-apa paman. Oke, kalau mau ikut saya. Nah, jadinya ya, kemudian Abraham berangkat bersama-sama dengan para pembantunya, juga dengan keponakannya yang bernama Lot. Nah, akhirnya apa? Akhirnya sampailah Abraham di suatu tempat yang apa? Yang sangat luas sekali. Dan kemudian Abraham punya ternak. Abraham itu yang kaya sekali loh. Dia punya banyak ternak. Alkitab mencatat. Dia juga punya banyak emas. Dia juga punya banyak perak. Kaya sekali. Lot bagaimana? Lot juga kaya.
tetapi tidak sekaya pamannya yang bernama Abraham. Lot itu punya banyak kambing domba. Lot juga punya banyak kemah. Punya banyak apa anak? Punya banyak kemah. Tetapi Abraham itu punya banyak ternak, punya banyak emas. Emas kan mahal. Dan juga punya banyak perak. Nah, akhirnya mereka kemudian ya tinggal bersama-sama. Abraham punya banyak ternak, Lot juga punya banyak ternak. Ya, Abraham punya banyak pegawai atau yang bekerja kepada Abraham, Lot juga punya banyak yang bekerja kepada Lot. Ya, punya banyak pembantu-pembantu. Nah, jadinya Abraham yang punya banyak ternak itu harus apa? Harus digembalakan. Harus dibawa kemana? Harus dibawa ke padang rumput yang luas. Supaya apa? Supaya ternak-ternak itu makan rumput, supaya kenyang, supaya sehat-sehat, supaya gemuk-gemuk. Nah, Lot juga pembantu-pembantunya ditugaskan untuk apa? Untuk juga membawa ternak-ternaknya ke padang rumput. Lalu ternak-ternak mereka makin lama makin banyak. Pembantu-pembantu mereka juga makin lama makin banyak. Tetapi tanah untuk penggembalaan itu tidak bertambah banyak. Segitu-segitu saja. Ngerti anak-anak ya? Jadi apa? Jadi kemudian bisa bertemu loh pegawai-pegawai atau pembantu Abraham yang begitu banyak yang sedang menggembalakan ternak-ternak mereka, kambing, domba dan sebagainya, berjumpa dengan siapa? Dengan pembantu-pembantu dari Lot juga. Dan kemudian mereka rebutan apa? Rebutan rumput, rebutan makanan untuk domba-domba atau ternak-ternak mereka. Jadi sering apa? Jadi sering berkelahi, jadi sering ribut. Pembantu Lot bilang, ini tanah milik saya sudah dapatkan. Lalu kemudian kata pembantu Abraham juga, ini milik saya sudah menemukan kemarin, kamu baru hari ini, saya kemarin, berarti ini milik saya. Akhirnya mereka ribut. Nah, waktu ribut itu ya, kemudian Bapak Abraham mendengar apa? Mendengar pembantunya ribut sama pembantunya Lot. Kemudian Abraham berpikir, apa yang harus saya lakukan? Bolehkah pembantu saya berkelahi dengan pembantunya Lot? Oh, tidak boleh. Jadi bagaimana? Jadi harus berpisah. Kalau misalnya bersatu akan ribut terus, akan berkelahi terus. Karena apa? Karena tanahnya itu tidak banyak dan juga sering rebutan rumput-rumput untuk ternak-ternak mereka. Kemudian Bapak Abraham pikir, bagaimana ya? Oh, tidak boleh ribut. Pembantu saya sama pembantu Lot tidak boleh berkelahi, tidak boleh ribut. Dan saya sama keponakan saya yang bernama Lot juga tidak boleh ribut. Maka apa? Maka kemudian Bapak Abraham ini yang jadi paman panggil keponakannya yang bernama Lot. Lot, ya paman, kamu tahu tidak bahwa pembantu-pembantu saya dengan pembantu-pembantu kamu itu sering ribut, sering berkelahi, memperebutkan tanah untuk makanan domba-domba kamu dan saya. Ya, saya tahu paman. Jadi bagaimana? Kata pamannya, kalau misalnya pembantu-pembantu saya sama pembantu-pembantu kamu dan juga ternak-ternak yang dijaga mereka, kalau bersatu, maka apa? Maka akan berkelahi terus. Jadi supaya tidak berkelahi, kita mesti berpisah. Setuju? Lot pikir, boleh juga paman, boleh juga. Ya, oke lah kita berpisah. Maka Bapak Abraham ini ya, itu apa teman? Baik sekali. Baik sekali. Tanahnya itu ya dibagi menjadi dua bagian. Yang satu ada di bawah, yang satu ada di sebelah atas. Ya, yang satu di sebelah bawah, yang satu di sebelah atas. Kalau misalnya saya di bawah, maka Lot di atas.
Kalau misalnya saya di atas, maka Lot di bawah. Nah, jadi apa? Jadi kemudian Bapak Abraham itu baik sekali. Dia bilang apa sama Lot, keponakannya? Lot, begini ya, kita mesti berpisah. Jadi, kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Kalau misalnya kamu ke kanan, saya ke kiri. Pokoknya berpisah. Ya, dan kemudian Bapak Abraham bilang apa? Kamu pilih yang mana, Lot? Kamu pilih yang mana, Lot? Lot itu ya, kemudian apa? Dia lihat, dari atas dia lihat. Wih, ada satu tempat yang sangat subur sekali. Banyak airnya. Namanya adalah lembah sungai Yordan. Apa namanya, anak-anak? Lembah sungai Yordan. Ya, kemudian Lot bilang, "Wih, bagus sekali." Maka kemudian Lot bilang apa? Kalau begitu paman, saya pilih yang di bawah situ. Apa artinya? Artinya Bapak Abraham pamannya mesti pilih yang di sebelah atas. Sebelah atas itu berarti kurang subur, tidak sesubur yang di bawah. Nah, kemudian Lot itu ya jadi keponakan, ini tidak benar. Kenapa? Saya keponakan, itu paman. Mustinya apa? Mesti paman dulu yang pilih, bukan saya yang pilih. Kenapa? Karena saya bisa kaya karena paman saya. Paman saya itu loh yang mengajar saya bagaimana berternak. Paman saya itu loh yang mengajar bagaimana untuk mengelola kambing domba. Makanya saya jadi pandai, saya jadi kaya. Nah, oleh sebab itu apa? Oleh sebab itu mestinya paman dulu yang pilih, bukan saya. Tetapi apa tahu enggak? Abraham bilang, kamu pilih dulu, Lot, tidak apa-apa. Mestinya Lot bagaimana? Lot, jangan paman, jangan. Paman saja yang pilih dulu. Kenapa? Paman itu paman, lebih tua dari saya. Sedangkan saya itu keponakan. Kan paman yang bawa saya dari Ur Kasdim, dan paman yang mengajari saya sehingga saya jadi pandai dan saya jadi kaya. Harusnya Lot begitu. Tetapi Lot tahu enggak? Waktu Abraham yang pamannya bilang, Lot, kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Lot langsung apa tahu? Langsung, oke, paman. Oke, kalau begitu saya pilih yang di bawah. Saya pilih yang di lembah sungai Yordan, yang subur. Lalu bagaimana dengan pamannya Abraham? Sesuai dengan janjinya. Kalau misalnya Lot ke sini, saya ke sana. Kalau Lot ke sana, saya ke sini. Nah, Lot itu pilih yang di sana, maka saya mesti ke sini. Ya, Lot sudah pilih yang bagus tempatnya. Ya sudah, tidak apa-apa, saya pilih yang sebelah sini. Akhirnya anak-anak, kemudian Abraham dan Lot dan juga para pembantunya, mereka berpisah. Lot ada di sebelah bawah lembah sungai Yordan, dan Abraham ada di sebelah atas yang kurang subur. Tetapi anak-anak, Alkitab mencatat apa? Alkitab mencatat bahwa lembah sungai Yordan itu ternyata dekat dengan apa? Dekat dengan kota Sodom. Anak-anak nanti akan belajar bahwa kota Sodom itu adalah kota yang jahat sekali. Kota yang orang-orang ini jahat sekali. Dan Lot pilih tempat yang bagus, yang subur, yang banyak airnya, tetapi dekat-dekat dengan orang yang jahat. Lalu kemudian akhirnya mereka berpisah. Sesudah berpisah, suatu ketika suatu ketika Lot itu ditangkap, ditawan oleh siapa? Oleh raja-raja yang ada di sana. Kemudian raja-raja itu datang dan menyerang tempat daerah Lot, dan mereka semua ditawan, termasuk Lot ditawan juga oleh siapa? Oleh raja-raja di sana. Lalu bagaimana dengan Bapak Abraham? Apakah Bapak Abraham bilang apa? Bilang, rasain kamu ya Lot ya. Dulu kamu pilih tempat yang situ. Ya, rasain kamu.
Ya, kamu merasakan akibatnya. Sekarang kamu ditawan. Begitu? Oh tidak. Tidak. Bapak Abraham itu dia itu sebagai paman, dia itu juga seorang paman yang apa? Yang tetap menjaga Lot. Menjaga sejak dulu sampai sekarang. Sejak bersama sampai berpisah. Sudah berpisah tetap dijaga. Maka Abraham waktu mendengar keponakannya Lot ditangkap, marah Bapak Abraham. Keponakanku ditangkap. Oke, saya tidak akan biarkan. Maka Bapak Abraham dia kerahkan pembantunya yang hebat-hebat. 318 orang. Untuk apa? Untuk mengambil kembali keponakannya Lot. Sebelumnya harus mengalahkan raja-raja yang sudah menangkap itu. Maka kemudian mereka siapkan tentaranya, siapkan yang bagus-bagus, kemudian mengejar raja-raja itu. Kemudian dikalahkan raja-raja itu. Dan kemudian Lot keponakannya dibebaskan kembali. Ya, sampai begitu. Kenapa? Karena Abraham itu dia punya hati yang sangat murah hati. Abraham itu tidak dendam kepada keponakannya. Abraham itu walaupun keponakannya memilih jalan itu, jalan yang enak, dan akibatnya itu dia harus ditangkap, ditawan. Tetapi Bapak Abraham orangnya sangat murah hati. Sangat apa anak-anak? Sangat murah hati. Ya, tadi Bapak Abraham itu orangnya sangat suka damai. Kan tadi orang-orang pembantu-pembantu Lot itu beribut, berkelahi dengan pembantu-pembantu Abraham. Maka kemudian Abraham itu dia suka damai. Sudah, jangan ribut. Jangan ribut, sudah kita berpisah ya. Kamu ke sana, saya ke sini. Berarti Bapak Abraham itu orang yang suka damai. Dan juga bukan cuma suka damai, tetapi juga suka apa? Suka untuk apa namanya? Suka untuk bermurah hati namanya. Murah hati. Ya, suka menolong Bapak Abraham itu. Nah, jadi Bapak Abraham itu dia punya hati yang apa? Suka damai, tidak suka ribut, tidak suka rebut-rebutan. Kan banyak anak-anak suka rebut-rebutan. Oh, barang saya direbut sama koko, barang saya direbut sama abang. Saya tidak bisa terima. Jadi apa? Jadi akhirnya berkelahi. Atau barang abang direbut sama adiknya, tidak bisa terima. Jadi berkelahi. Tapi Bapak Abraham yang tidak loh. Ya sudah, tidak apa-apa. Karena apa? Karena Bapak Abraham itu dia suka damai. Ya, suka damai. Tetapi ketika keponakannya ditangkap, ditawan, dia suka apa? Dia suka untuk apa? Dia suka bermurah hati, ditolong lagi keponakannya. Nah, jadi kenapa Bapak Abraham itu suka damai? Karena dia belajar dari Tuhannya. Yang apa? Yang suka damai. Lalu kemudian kenapa Bapak Abraham itu suka bermurah hati, suka menolong? Karena apa? Karena Tuhannya itu juga suka menolong. Abraham tahu bahwa semua kekayaan saya itu dari Tuhan. Tuhanlah yang sudah memberkati saya. Tuhanlah yang sudah memberikan kekayaan kepada saya. Jadi apa? Jadi Abraham tahu bahwa semua kekayaan saya semua dari Tuhan. Ya, kalau sampai direbut, ya tidak apa-apa. Kenapa? Karena semua dari Tuhan. Dan kemudian toh ini juga untuk keponakan saya juga kok yang namanya Lot. Jadi Bapak Abraham itu dia suka damai. Karena Tuhannya suka damai. Lalu Bapak Abraham juga itu suka bermurah hati, suka menolong, tidak dendam. Ya, karena apa? Karena Tuhannya itu juga suka bermurah hati, suka menolong dan tidak dendam Tuhannya itu.
Jadi Bapak Abraham itu ya, dia belajar dari Tuhannya, yang suka damai, yang suka menolong, yang suka bermurah hati. Nah, anak-anak, tahukah kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang bermurah hati? Tahu tidak? Harus tahu. Kenapa? Karena kita itu semua adalah manusia berdosa. Kita semua manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, dan kita tuh sudah terpisah dari Tuhan. Apa yang membuat kita terpisah dari Tuhan? Namanya adalah dosa. Apa anak-anak namanya? Dosa. D-O-S-A. Yaitu apa? Dosa. Coba ulang. 1, 2, 3. Ya, dosa. Ya. Nah, walaupun manusia itu ya sudah berdosa dan sudah melawan Allah, tetapi Allah itu ya adalah Allah yang apa? Allah yang bermurah hati, Allah yang suka menolong. Walaupun kita sudah berdosa kepada Allah, tetapi Allah itu suka menolong. Dia suka bermurah hati, dia juga suka damai. Nah, itulah sebabnya anak-anak ya, Allah kita adalah Allah yang suka menolong, Allah yang suka damai. Walaupun kita itu ya sudah berbuat dosa, kita itu sudah jauh daripada Tuhan, tetapi Tuhan itu ya suka menolong. Maka dia ya itu suka mendekati kita. Ya walaupun kita sudah mengecewakan Tuhan, tetapi Tuhan itu dia suka menolong. Karena apa? Karena memang itu adalah salah satu sifat Tuhan, yaitu suka menolong. Ya walaupun kita ya sudah kemudian kita sudah mendukakan hati Tuhan, kita seringkali berdosa kepada Tuhan, tetapi Tuhan itu dia masih suka menolong. Dia masih bermurah hati kepada kita. Ya, banyak orang, saya tidak mau Tuhan, saya mau melawan Tuhan. Ada orang begitu. Tetapi apa? Tetapi Tuhan itu yang Tuhan yang sifatnya adalah apa? Suka menolong. Walaupun Tuhan sering dikecewakan, ya walaupun kadang Tuhan juga bisa marah. Anak-anak, kita jangan ya, walaupun Tuhan itu suka mengampuni kita, walaupun Tuhan itu suka menolong ya, kita jangan apa? Kita jangan suka mengecewakan Tuhan. Ya, karena Tuhan itu tidak boleh bermainkan. Tuhan itu Tuhan yang maha suci, yang tidak boleh dipermainkan, yang tidak boleh menjadi apa ya, menjadi kita main-main dengan Tuhan, itu tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun Tuhan itu suka mengampuni, tetapi kita jangan main-main dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pun juga bisa marah. Ya, nah, jadi apa? Jadi Tuhan itu yang walaupun kita manusia suka mengecewakan Dia, tapi Tuhan itu dia suka apa tahu nggak? Dia suka menolong kita. Maka dia kemudian dia utus anaknya yang tunggal. Siapa namanya anak-anak? Nah, pintar. Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah anaknya yang tunggal, yang paling dikasihi oleh Tuhan. Dan kemudian oleh karena Tuhan itu suka menolong dan Tuhan itu suka damai, maka kemudian Tuhan utus anaknya yang tunggal, namanya Tuhan Yesus Kristus. Menjadi apa? Menjadi juru damai. Menjadi apa anak-anak? Juru damai. Ya, menjadi juru damai. Melalui Tuhan Yesus itulah kita bisa berdamai dengan Tuhan. Loh, bagaimana? Melalui Yesus Kristus kita manusia bisa berdamai dengan Tuhan. Karena Tuhan itu ya adalah Tuhan yang sudah pernah marah. Dosa itu yang memisahkan antara kita manusia dengan Tuhan. Tuhan itu marah sama manusia.
Karena dulu manusia suka lawan Tuhan. Ya, nah tetapi apa? Dan tetapi ya Tuhan yang marah, tetapi juga Tuhan yang mengasihi kita manusia berdosa. Tuhan yang mau menolong kita. Kita manusia sudah tidak bisa apa-apa. Kita manusia sudah tidak mampu berbuat apa-apa untuk keselamatan jiwa kita. Maka Tuhan tahu kamu tidak mampu, kamu tidak bisa, karena kamu manusia berdosa. Tetapi saya bisa, dan saya mau menolong kamu. Bagaimana caranya? Saya akan utus anak saya yang tunggal, yang paling aku sayang, yang paling aku kasihi adalah Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menjadi juru damai antara kamu dengan saya. Kamu manusia sudah berdosa, dan saya harus murka kepada kamu. Saya sudah marah kepada kamu. Tapi kalau saya marah langsung kepada kamu, maka kamu semua akan habis. Kamu semua akan musnah. Maka apa? Maka Tuhan baik banget. Tuhan utus anaknya, yaitu Yesus Kristus, menjadi manusia. Dan pada waktu Yesus menjadi manusia itulah Yesus itu disalibkan. Dan waktu Yesus disalibkan itu adalah apa? Adalah sebagai murka Allah. Murka daripada Allah, kemarahan Allah yang ditimpakan kepada Yesus. Ya, Allah yang marah dan kemudian ditimpakan kepada siapa? Bukan kepada kita orang berdosa, tapi ditimpakan kepada anaknya yang tunggal, yang dia kasihi. Ya, supaya apa? Supaya kemudian Allah itu menjadi tidak marah lagi. Jadi dalam hal ini ya, Tuhan Yesus itu menjadi juru damai antara siapa? Antara Allah dengan manusia. Kenapa? Karena Allah itu, tadi Pak Amin bilang ya, salah satu sifatnya adalah itu suka berdamai. Tapi bagaimana caranya Allah berdamai dengan manusia? Caranya adalah dikirimnya anak yang tunggal menjadi pendamai antara Allah dengan manusia, antara manusia dengan Allah. Nah, jadi seperti itulah bagaimana Allah itu berdamai dengan manusia. Ya, bukan karena manusia saya mau damai sama Allah, bukan. Tapi karena siapa? Karena Allah lebih dahulu ingin berdamai dengan manusia, tetapi tidak bisa langsung. Harus melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang begitu dikasihinya, dan kemudian dia menjadi juru damai antara Allah dengan manusia. Ya, dan kemudian juga Allah adalah Allah yang penuh dengan kemurahan, Allah yang suka menolong. Manusia sudah tidak bisa apa-apa, maka Allah itu dia mulai dulu, oke, aku akan tolong kamu. Ya, aku akan menolong kamu. Kamu sudah tidak bisa apa-apa, tetapi saya akan menolong kamu. Nah, anak-anak, itulah Allah. Ya, hari ini kita sudah belajar dua sifat Allah. Yang pertama adalah apa? Yang pertama, Allah yang suka berdamai. Yang kedua adalah Allah yang apa? Allah yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kemurahan, dan penuh dengan sifat yang suka menolong. Nah, anak-anak, kalian harus belajar dari Allah. Ya, seperti Bapak Abraham belajar dari Allah. Bapak Abraham tahu ini adalah Allah yang suka berdamai, maka dia juga suka berdamai. Bapak Abraham tahu bahwa Allah adalah Allah yang suka menolong, maka ketika keponakan sedang dalam kesulitan yang besar, ditangkap, ditawan, maka Bapak Abraham menolong keponakannya. Jadi Bapak Abraham belajar dari Allah. Kita juga sebagai anak-anak Allah mesti belajar dari Allah. Itu apa? Pertama, suka berdamai. Ya, suka berdamai. Apa anak-anak? Suka berdamai. Yang kedua, suka apa? Suka menolong. Suka apa anak-anak? Suka
menolong. Ya, dan hari ini kita sudah belajar sifat Allah yang penting. Yang pertama adalah suka berdamai. Yang kedua itu suka menolong, atau seperti orang yang penuh dengan belas kasihan, yang murah hati, yang suka menolong. Nah, anak-anak, itu yang bisa kita pelajari. Jadi saudara, anak-anak, ingat-ingat ya, ingat-ingat pelajaran hari ini. Dari Abraham yang berpisah dengan Lot, karena Abraham ingin berdamai dengan Lot. Jangan terjadi keributan antara pegawainya, karyawannya, pembantunya dengan pembantu Lot. Ya, dan kemudian Abraham juga suka menolong Lot, walaupun Lot sudah mengecewakan Abraham. Karena Abraham belajar dari Allah yang suka berdamai dan suka menolong. Mau anak-anak? Mau? Mau? Seperti Allah yang suka berdamai, seperti Allah yang suka menolong. Mau anak-anak? Mau ya? Oke. Kalau mau, mari sama-sama kita berdoa. Ikut Pak Amin berdoa ya. Tangannya dilipat, kepalanya ditundukkan, kemudian ikut Pak Amin. Tuhan, kami pada hari ini berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan telah mengajar kami untuk suka berdamai, untuk suka menolong. Kami berterima kasih, kami bersyukur karena Tuhan mendamaikan kami dengan Tuhan melalui Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, yang Engkau utus menjadi juru damai antara kami dengan Tuhan. Kami juga bersyukur karena melalui Tuhan Yesus juga Tuhan telah menolong kami. Karena Engkau adalah Tuhan yang suka menolong. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami mengingat-ingat firman-Mu pada hari ini, untuk seterusnya dan untuk selamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selesai doa kita anak-anak. PA anak sekolah minggu pada hari ini selesai sampai di sini, dan kita akan berjumpa 2 minggu lagi. Anak-anak, ajak teman-teman yang lain, teman-teman sekolah, tetangga, kalian ajak supaya mereka pun juga bisa belajar firman Tuhan. Oke? Oke? Kalau oke, keluarin 2 jempolnya. Oke. Oke anak-anak ya. Oke, sampai jumpa lagi 2 minggu dari hari ini. Nah, tadi sudah dengarkan firman Tuhan ini tentang apa? Jadi bagaimana keputusan kalian? Mendingan pilih game atau pilih baca kitab suci? Yang ini sih memang menarik ya Kak Filia. Tapi tadi kan kita sudah nyanyi, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kita harus mementingkan baca Alkitab dibanding main HP. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah, mengikut Yesus sih bisa ya Kak Filia. Tapi kalau aku sendiri, terus teman-teman yang lain gak ada yang mau ikut Yesus, kan aku jadi takut. Nah, jangan takut, karena
mengikuti Yesus walau sendiri juga tidak apa-apa. Kan Tuhan menyertai kita. Nah, sekarang kita ganti ya kalimatnya dari mengikuti Yesus keputusanku menjadi walau sendiri. Jadi nyanyinya walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Oke, kita nyanyi lagu ini sekali lagi. Walau sendiri, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Baiklah adik-adik, itu adalah janji kalian di hadapan Tuhan. Jadi jangan takut mengikut Tuhan Yesus ya. Baik, sampai berjumpa 2 minggu lagi. Dadah!